Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Puji dan syukur marilah kita panjatkan ke zat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kenikmatan, masih diberikan umur panjang. Mudah-mudahan dengan diberikannya kesehatan dan kenikmatan ini serta umur panjang ini kita dapat memaksimalkan kehidupan ini sebaik-baiknya dan senantiasa kita tingkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada panutan kita semua, Nabi yang menjadi junjunan, Nabi yang menjadi suri tauladan, yakni Habibana wa Nabiyana Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'atnya, dan mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya yang kelak di yaumil akhir, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat darinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik sahabat semua yang saya hormati dan saya banggakan, alhamdulillah kita dapat bertemu lagi ya di dalam channel yang sama, di channel Wildan Taufik Ramdhani gitu ya. Minum terlebih dahulu karena ini sedikit mungkin batuk gitu ya, jadi gatal gitu ya tenggorokan. Baik teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasannya, mungkin sudah beberapa hari, mengenai tentang kitab Akhlaqul Banin gitu ya, yaitu tentang yajibu ayat adabal waladu min sigharihi. Nah, mengenai tentang wajibnya gitu ya, wajib beradab kepada seorang anak di waktu kecil gitu ya. Jadi ini masih tentang adab-adaban gitu ya. Kenapa wajib? Ya tentunya ada sesuatu gitu. Jadi kenapa wajib adab ini dimiliki seorang anak ketika waktu kecil gitu ya? Karena melihat ke belakang juga ya, ketika seorang anak beradab di waktu kecil ya, menanamkan adab-adaban di waktu kecil, insya Allah seorang anak itu akan menghormati gitu ya, akan menghormati kepada orang tuanya, kepada guru-gurunya, terus kepada orang yang lebih tua, bahkan dia akan berkata jujur ya, berbuat baik sesuai dengan fakta gitu ya. Bahkan dia akan menjalin tali persaudaraan yang kuat gitu ya. Sehingga ini sangat diwajibkan. Mungkin nanti saya ya selaku orang tua, mungkin ya calon orang tua, harus berusaha nih menanamkan perilaku yang baik atau adab-adaban yang baik kepada anak gitu ya, kepada anak saya tentunya di waktu kecil itu ya, sehingga nanti di waktu dewasa itu dia sudah memiliki perilaku yang baik, terutama beradab gitu ya. Nah, kita akan coba logat terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu Ari Ahmad eta waladun hiji budak sogirun anu leutik, lakinnahu tatapina ari itu Ahmad adibun eta beradab, walihada sareng karena ieu yuhibbu mikaresep huka itu Ahmad saha abuhu bapana itu Ahmad, wahwa sareng ari itu Ahmad eta aidon deui yuhibbu mikaresep asuala kana tataros angkuli syai'in tina saban-saban perkara layap hamu anu henteu paham ya, itu Ahmad teh hukana syai' tanapi kana perkara. Jadi ini diceritakan ya bahwa seorang anak yang bernama Ahmad yang masih kecil gitu ya,
dia itu memiliki adab gitu ya kepada orang tuanya, sehingga Ahmad itu dicintai atau disayangi oleh orang tuanya, di sini oleh bapaknya gitu ya. Dan Ahmad itu juga sangat cinta ya, cinta apa? Cinta bertanya gitu ya, tentang apa yang ia belum paham gitu ya, tentang sesuatu yang ia belum paham. Kalau bahasa sekarang itu selalu kepo gitu ya, gitu teman-teman semua. Nah ini jadi inginnya ketika seorang anak itu dicintai oleh ayahnya, oleh ibunya, ini keinginan yang sangat luar biasa yang diharapkan untuk kita semua. Jangan sampai seorang anak itu tidak mencintai orang tuanya, apa sebaliknya juga gitu ya, seorang ayah tidak mencintai anaknya, nauzubillah min dalik, sehingga nauzubillah ya terjadi mungkin kekerasan dalam rumah tangga gitu ya, nauzubillah gitu. Bahkan seorang anak menyiksa orang tuanya atau orang tuanya juga menyiksa anaknya. Ini tidak diharapkan, sehingga penting dan wajib seorang anak itu ketika waktu kecil itu beradab, sehingga tahu nih bagaimana cara ketika kita berhadapan dengan orang tua gitu ya. Oke, wadata yaumin sarang dina hiji poe tanazaha berangkat angkat gitu nya ma'abihi sarta bapana, atau berjalan juga ya, tanazaha berjalan atau angkat gitu, ma'abihi sarta bapana itu Ahmad, di bustanin di kebon. Kalau kebon mungkin ya di kebon, kebon itu hutan gitu ya, tapi ini lebih identik mungkin di taman gitu ya, yang kebunnya itu ditata gitu ya. Paroa maka ningali atau teras ningali ya, syajarota wardin kana tangkal ros. Ningali tangkal ros. Jamilatan kalayan alus sae atau napi indah. Walakinnaha sarang ari tatapina itu syajaro wardin muwajjatun eta bengkok. Jadi Ahmad itu ya bersama ayahnya itu berangkat gitu ya, atau berjalan bisa juga. Dan ketika di perjalanan itu ke kebun itu apa ya, mungkin kalau sekarang taman mungkin ya, lihat syajaro wardin gitu ya. Syajaro wardin itu pohon ros gitu ya, apa ya, bunga mungkin ya, bunga ros gitu ya, yang sangat indah gitu ya, jamilatan gitu ya, indah, enak dilihat gitu ya. Nah namun walakinnaha muwajjatun, tapi ketika melihat tangkalnya itu indah, tapi ada yang sesuatu yang dipertanyakan, kenapa tangkal itu bengkok gitu ya. Ini nih tangkalnya indah tapi bengkok gitu, apa ya, bengkoknya bengkung gitu ya, kalau bahasa Indonesianya bengkung gitu ya, bengkok bengkung bengkok gitu ya. Pakola maka ngucap sa Ahmadu Ahmad, ma ajmala hadi syajarota. Nah ari kunaon ma ari perkara, ma ari naon gitu ya, ajmala anu alus hadi syajarota karena ieu tangkal gitu ya. Walakin sarang tetapi nalimada kunaon ya abi wahai abi atau bapak, hiya ari itu sajaro wardin muwajjatun eta bengkok. Ieu tangkal teh bagus kunaonnya, ieu tangkal bagus tapi kunaon dia tangkalna bengkok gitu ya. Pakola maka ngucap sa al abu bapana itu Ahmad, li annal bustania, nah karena saestuna tukang kebon lam ya tani eta henteu mernahkeun bitakwimihima. Bitakwimi, nah kana ngalempengkeunana ha kana itu tangkal, bitakwimihima kana ngalempengkeunana itu tangkal syajaro, bitakwimihima kana ngalempengkeun nah itu syajaro wardin, min sigoriha ti waktu leutikna itu syajaro wardin. Pasorot maka jadi nih
muwajjatan. Nah eta bengkok. Oh jadi Pakola maka ngucap sa Ahmadu Ahmad al ahsanu ari anu leuwih sae atau langkung sae anu qawimaha kana yen ngalempengkeunana hakana ieu tangkal al ana ayeuna. Padohika maka seuri saha abuhu bapana itu Ahmad. Waqala maka nyaur itu abu teh bapana lahu ka Ahmad la yata'atta henteu gampil naon dalika eta padamelan atau itu padamelan ya waladi hai anak kuring li anaha karena saestuna itu sajarawardin nya tangkal teh qad kaburos natana geus gede wagoludot sareng heuras sakuha batangna itu sajarawardin. Nah, saku itu batang atau akar ya. Intinya masih pohon rosnya itu sudah apa ya? Heuras itu sudah kuat gitu ya. Sudah besar, kuat gitu ya. Pakadzalika makanya kitu alwaladu ari budak aladi anu lam yata'addab. Nah, henteu beradab min sigorihi ti leuletik. Nah itu budak la yumkinu moal bisa tak dibuhu ngawarahna itu walad fi kibarihi dina waktu gede. Baik sahabat semua, ini sangat luar biasa sekali. Jadi ini bisa diambil intisari gitu ya, perjalanan Ahmad di kebun itu ya. Perjalanan Ahmad di kebun ini. Jadi tadi Ahmad itu bersama ayahnya itu melihat sebuah pohon ros gitu ya. Pohonnya sangat indah. Namun yang jadi pertanyaan kenapa pohonnya bengkung gitu ya, bengkok gitu ya. Nah ini yang mungkin kurang terlihat estetikanya gitu ya. Tapi indah tapi kurang estetika. Jadi ini menjadi salah satu mungkin yang ditemukan oleh Ahmad dan ayahnya gitu. Nah, lalu Ahmad itu berinisiatif ingin apa ya? Ingin meluruskan pohon yang bengkok itu gitu ya. Pohon ros yang sudah bengkok di waktu pohon itu sudah besar gitu ya. Jadi identiknya sudah keras gitu ya. Ketika mungkin kalau kita paksakan itu akan patah gitu ya. Nah itu. Nah lalu ayahnya itu ketawa gitu ya. Mungkin tersenyum atau tapi ini dohika ya, ketawa gitu ya. Ayahnya itu ketawa. Lalu ayahnya itu berbicara ya kepada Ahmad gitu ya. La yata'atta dalika ya waladi li anaha qad kaburat. Ya, tidak mudah gitu ya meluruskan tangkal yang meluruskan pohon yang sudah besar gitu ya. Ya bayangkan saja teman-teman kalau kita meluruskan pohon yang sudah besar gitu ya, tentunya beresiko besar juga. Satu mungkin ini pohon sudah besar gitu ya, tentunya kalau kita luruskan takut patah gitu ya. Terus juga kalau semisal pohonnya sudah besar kan sulit juga untuk meluruskannya. Mungkin perlu waktu yang lama, bahkan itu juga bisa apa ya? Bisa memakan waktu yang sangat lama, bisa juga beresiko yang sangat berat sampai patah gitu ya. Mungkin bisa gitu ya, sedikit demi sedikit, tapi ini beresiko yang sangat besar juga. Sungguh mungkin luar biasa ya kalau semisal ada pohon yang besar kita luruskan gitu ya, pohonnya bengkok kita luruskan. Nah jadi tidak mudah gitu ya meluruskan pohon yang sudah besar dan pohonnya itu sudah kuat gitu ya, tentu sangat sulit ya. Contoh saja ya, pohon ini kan pohon ros gitu ya, pohon ros. Apalagi kalau pohonnya itu yang pohon yang sudah besar gitu ya. Contoh pohon apa ya?
pohon rambutan gitu ya, pohon pohon mangga gitu ya. Ketika sudah besar kan tentunya sangat sulit ya. Bisa jadi ketika kita meluruskan patah gitu ya pohonnya. Bahkan sangat sulit juga gitu. Nah, ini digambarkan juga. Nah, digambarkan apa? Pakadzalikal waladu. Nah, ini digambarkan ketika seorang anak gitu ya, tidak beradab di waktu kecil ya. Lam yata'addab min sigharihi. Nah, jadi tidak beradab di waktu kecil, la yumkinu ta'dibuhu fi kibarihi. Sangat sulit gitu ya untuk memberikan nasihat ketika sudah di waktu dewasa. Karena anak yang tidak beradab itu kan kebalikannya gitu ya dari pembahasan sebelumnya ya. Dia tidak akan menghormati kepada orang tuanya, dia tidak akan menghormati kepada guru-gurunya, apalagi orang-orang yang lebih umurnya itu lebih dewasa gitu ya. Dan ke bawah pun tidak akan menyayangi gitu ya kepada orang-orang yang ada di bawah umurnya gitu ya. Tentunya ini sangat sangat miris sekali gitu ya kalau seorang anak di waktu kecil itu tidak diajarkan oleh orang tuanya adab-adaban yang baik kepada anaknya, atau tidak ditanamkan adab-adaban yang baik. Nah, ini menjadi salah satu mungkin dasar untuk kita semua gitu ya, bagaimana kita mungkin selaku generasi penerus bangsa, khususnya ini saya pribadi juga gitu ya, merasakan ya ketika kita tidak beradab itu kan secara otomatis hidup itu kan sulit gitu ya. Hidup akan sulit juga karena tidak ada keridhaan dari Allah gitu ya. Kalau semisal generasi anak penerus bangsanya itu tidak beradab gitu, bahkan kan pembahasan sebelumnya Allah tidak ridho kepada anak-anak yang tidak beradab gitu ya. Allah tidak ridho, atau kepada anak-anak yang tidak berakhlak yang baik gitu ya. Jadi ya maka ini diwajibkan gitu ya, diwajibkan kepada kita ya. Saya pribadi juga mungkin masih anak-anak, tapi anak-anaknya sudah menginjak dewasa gitu ya. Ini mungkin bisa diambil hikmahnya. Kita wajib nih, seorang anak ini wajib gitu ya, ketika waktu kecil itu memiliki adab gitu ya, sehingga ketika dewasa itu ia akan menghormati gitu ya, akan mengasihi kepada yang lebih bawah gitu ya, juga akan berperilaku yang baik. Dan sebaliknya, ketika seorang anak tidak beradab, ya tentunya sebaliknya gitu ya, tidak akan menghormati dan tidak akan mengasihi. Bahkan dalam kehidupannya sehari-hari identik dengan hal yang buruk. Dan ini dikategorikan juga gitu ya, bahwa pohon yang bengkok, pohon ros yang bengkok tadi gitu ya, tidak akan sangat sulit untuk diluruskan ketika sudah dewasa. Ya, maka ini bisa diluruskan ketika pohon itu masih kecil gitu ya, mungkin masih bukan benih sih, masih kecil saja gitu ya, masih kecil. Kalau bahasanya mungkin kalau dicangkok gitu ya, masih kecil, masih batangnya itu masih masih bisa untuk diluruskan gitu kan. Kalau semisal sudah besar itu kan keras gitu ya, keras terus emang sulit juga gitu. Nah, ini yang harus kita perhatikan gitu ya. Dan ini diidentikan dengan seorang anak yang sudah dewasa atau sudah besar, itu sangat sulit untuk dinasehati. Ya itu ya. Baik teman-teman semua, itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf juga bila mana banyak kekurangan dan kehilapan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.